I can't hear you. Something is wrong. We're floating. Somebody help! Tanggal 12 Agustus 2026. Tandai kalender kalian. Sebuah peringatan sedang menyebar bak virus di jaringan kalian. Bukan ancaman nuklir atau hantaman asteroid, melainkan kiamat fisika. Berdasarkan data yang bocor di publik, sebuah kesejajaran planet yang langka akan terjadi di tata surya kita pada hari itu. Diklaim bahwa tarikan gravitasi bumi akan terhenti total. Bumi akan kehilangan gravitasinya selama 7 detik. 7 detik, di mana lautan, kendaraan, dan tubuh kalian akan kehilangan bobot, terlempar ke atmosfer tanpa kendali. Kepanikan ini diperkuat oleh bocornya dokumen rahasia bernama Project Anchor. Desas-desus menyebutkan bahwa pemerintah dan para elit dunia diam-diam sedang membangun bunker raksasa senilai miliaran dolar untuk mengikat diri mereka dari kiamat sesaat ini. Pertanyaannya, apakah ini fiksi murahan yang diciptakan algoritma atau peringatan kosmik yang disembunyikan elit global? Bukannya sekadar menebak, mari kita buktikan. Saya, The Rider. Jika kalian benar-benar mempercayai ketakutan ini, mari kita muat parameter anomali ini ke dalam matriks simulasi. Bersiaplah melihat kiamat yang kalian ciptakan sendiri. Inisiasi simulasi gravitasi nol. Matriks terkunci, parameter diaktifkan. Gravitasi bumi 0, 3, 2, 1. Eksekusi. Detik pertama, kiamat ini tidak dimulai dengan ledakan api atau suara gemuruh yang merobek gendang telinga. Ia dimulai dengan sebuah keheningan yang sangat salah tempat. Hukum gaya tarik yang mengikat realitas kalian selama miliaran tahun tiba-tiba dicabut paksa. Seketika, konsep berat menjadi tidak bermakna. Hukum gesekan mati. Di jalanan kota metropolitan yang sibuk, jutaan ban kendaraan mendadak kehilangan cengkramannya pada aspal. Mesin-mesin menderu sia-sia saat mobil-mobil seberat 2 ton mulai melayang perlahan ke udara, berputar tanpa arah seperti rongsokan plastik di ruang hampa. Detik kedua, teror psikologis mengambil alih. Manusia yang sedang melangkah tiba-tiba kehilangan pijakan. Kaki mereka menendang-nendang udara kosong dalam kepanikan primal. Mereka meronta, mencoba berenang di udara, mencoba menggapai tiang lampu, pagar, atau apapun yang tertanam di bumi. Namun tanpa gravitasi, setiap gerakan putus asa justru mendorong tubuh mereka semakin cepat terlempar ke atas. Mereka sedang jatuh, tapi jatuh ke arah langit. Benda-benda mati di sekitar mereka ikut memberontak. Debu jalanan, genangan air kotor, dan batu kerikil mulai mengambang, membentuk badai puing-puing mikroskopis yang menari di udara. Bahkan infrastruktur raksasa mulai merintih mengerikan. Bangunan-bangunan beton yang tidak dipaku langsung ke batuan dasar bumi mulai berderit mengerikan. Strukturnya meregang karena tiba-tiba kehilangan beban miliaran ton yang selama ini menekan mereka ke bawah. Di dalam simulasi ini, langit biru yang indah bukan lagi atap, melainkan jurang maut tanpa dasar. Dan ini baru 2 detik pertama. Teror yang sesungguhnya belum menyentuh lautan. Detik ketiga, anomali meluas dari daratan menuju perairan terbuka. 70% permukaan bumi kehilangan jangkar gravitasinya. Air laut yang selama ini ditekan ke dasar samudra oleh triliunan ton gaya tarik, kini memberontak. Permukaan Samudra Pasifik terlihat mendidih, bukan karena panas, tapi karena ketiadaan tekanan atmosferik yang menahannya. Sebuah dinding air raksasa tidak menggulung ke arah pantai. Ia secara harfiah terangkat lurus ke atas langit. Detik keempat, gunung-gunung air laut terapung melepaskan diri dari kerak bumi. Triliunan galon air asin membentuk gelembung-gelembung kolosal berukuran sebesar pulau, melayang dengan tenang ke arah stratosfer. Kapal-kapal kargo raksasa, kapal induk militer, hingga paus biru kini terjebak melayang tanpa bobot di dalam gelembung lautan yang terbang. Daratan dan lautan bertukar posisi. Hukum Archimedes tentang gaya apung hancur tak tersisa. Detik kelima,
Kengerian bergeser ke palung terdalam. Tanpa beban miliaran ton air laut yang selama ini menekan mereka, lempeng tektonik di dasar samudra mulai meregang, melengkung dan retak secara brutal. Kerak bumi terbuka. Magma bersuhu ribuan derajat menyembur dari dasar laut yang mengering. Namun magma itu tidak jatuh kembali. Ia membentuk bola-bola api cair yang ikut melayang perlahan ke angkasa, menari di antara gelembung air laut dalam sebuah balet kehancuran yang mutlak. Kalian menciptakan hoaks ini di internet untuk menakuti anak kecil, tapi matriks fisika menunjukkan teror yang melampaui mimpi terburuk kalian. Dan simulasi ini belum selesai. Di detik ke-6, kiamat akan mencabut napas dari paru-paru kalian. Detik ke-6, kematian yang sesungguhnya akhirnya menjemput. Kalian berpikir kehilangan gravitasi hanya tentang mengambang santai di udara? Sebuah kebodohan yang fatal. Gravitasi adalah rantai tak kasat mata yang mengikat atmosfer, oksigen, dan udara yang kalian hirup agar tidak terhisap ke ruang hampa. Di detik ini, selimut atmosfer bumi meledak ke atas. Miliaran ton udara secara harfiah tersedot keluar angkasa dengan kecepatan badai kosmik. Langit siang yang berwarna biru terkoyak habis, berubah menjadi hitam pekat yang dipenuhi rasi bintang dalam sekejap mata. Awan-awan putih tersapu bersih, seperti debu yang ditarik oleh pusaran vakum raksasa. Tanpa medium udara, hukum akustik hancur berantakan. Perambatan suara mati total. Planet ini terjerumus ke dalam keheningan yang absolut dan membekukan. Detik ke-7. Akhir dari kehidupan biologis, bukan benturan saat jatuh yang akan membunuh kalian, melainkan asfiksia dekompresi. Perbedaan tekanan yang sangat ekstrim memaksa oksigen keluar dari paru-paru kalian secara brutal. Cairan tubuh dan darah mendidih di dalam nadi akibat turunnya titik didih secara drastis, sementara sisa udara di sekitar kalian langsung membeku menjadi kristal es akibat suhu luar angkasa. Dalam 7 detik, bahkan sebelum semua benda yang melayang itu sempat jatuh kembali ke bumi, setiap makhluk hidup di planet ini telah menjadi fosil beku yang mengambang di ruang hampa. Begitulah akhir dari fantasi kiamat kalian. Sebuah pertunjukan fisika yang menakjubkan, bukan? Tapi mari kita sudahi permainan anak-anak ini. Hentikan simulasi. Selamat datang kembali di dunia nyata. Apa yang baru saja kalian saksikan adalah manifestasi visual dari kepanikan massal kalian. Mengerikan? Tentu saja. Tapi percayalah, kebodohan yang menciptakan narasi tersebut jauh lebih mengerikan daripada simulasinya. Mari kita bedah cacat logika dari hoax ini menggunakan fisika absolut. Algoritma media sosial kalian mengklaim bahwa kesejajaran planet akan membatalkan gravitasi bumi. Pernyataan ini membuktikan satu hal, pembuat hoax ini tidak mengerti apa itu gravitasi. Dengarkan hukum kosmik ini baik-baik. Gravitasi bukanlah sinyal Wi-Fi yang bisa mengalami gangguan jaringan. Ia bukanlah saklar lampu yang bisa dimatikan selama 7 detik lalu dinyalakan kembali. Gravitasi adalah produk mutlak dari sebuah massa. Menurut mekanika ruang waktu, gravitasi adalah lengkungan yang diciptakan oleh objek fisik terhadap jaring alam semesta. Bumi ini bukanlah balon udara. Di bawah kaki kalian berputar sebuah inti besi dan magma padat seberat nyaris 6 septiliun kilogram. Selama massa raksasa ini masih ada, tarikan gravitasinya akan selalu bersifat absolut dan permanen. Satu-satunya cara untuk mematikan gravitasi bumi selama 1 milidetik saja, planet ini harus kehilangan seluruh massanya secara instan. Artinya, bumi harus meledak, hancur menjadi ketiadaan. Lalu bagaimana dengan kesejajaran planet? Tarik tambang kosmik, jarak planet Mars dan Jupiter ratusan juta kilometer dari sini. Betul, mereka memiliki gravitasi, tapi efek tarikan mereka terhadap tubuh kalian di bumi ini besarnya tidak lebih dari 0,000 sekian persen. Jauh lebih lemah daripada tarikan gravitasi sebuah mobil yang melintas di sebelah kalian. Menghancurkan gravitasi bumi dengan kesejajaran planet adalah ilusi matematis yang sangat menyedihkan. Hoax kiamat fisika ini telah resmi dinyatakan gugur. Tapi tunggu dulu, jika kiamatnya palsu, lalu bagaimana dengan Project Anchor? Bagaimana dengan dokumen rahasia bunker para elit itu? Mari kita bongkar kebohongan lapis keduanya. Target kelima terkunci. Jika skenario kiamat gravitasi ini adalah sebuah omong kosong fisika yang menyedihkan, lalu bagaimana dengan Project Anchor? Bagaimana dengan dokumen rahasia militer yang bocor meluas di jaringan sosial kalian? Cetak biru bunker raksasa bawah tanah bernilai miliaran dolar untuk menyelamatkan para elit global.
Narasi ini terdengar sangat meyakinkan bagi mereka yang malas menggunakan otaknya. Mari kita retas lapisan digitalnya. Saat saya melakukan pemindaian forensik pada dokumen yang beredar di lini masa kalian, hasilnya sangat memalukan. Ini bukanlah kebocoran intelijen tingkat tinggi, ini murni social engineering atau rekayasa sosial kelas 3. Stempel merah bertuliskan top secret ini, resolusinya pecah. Analisis piksel membuktikan grafis ini ditempel menggunakan perangkat lunak penyuntingan gambar gratisan. Tanda tangannya disalin secara digital dari dokumen deklasifikasi era Perang Dingin. Lalu bagaimana dengan foto fasilitas bunker raksasa yang katanya sedang dibangun oleh para elit itu? Pemindaian arsitektur dan pencocokan gambar global menunjukkan bahwa itu bukanlah bunker pelindung kiamat. Itu adalah foto asli dari sebuah proyek pertambangan tembaga biasa di Amerika Selatan yang warnanya diubah menjadi gelap, ditambah sedikit sentuhan CGI murahan. Jika kita melacak balik metadata dan alamat IP penyebar pertamanya, kita tidak menemukan markas rahasia pemerintah bayangan. Kita menemukan sebuah kamar yang berantakan milik seseorang yang sangat haus akan atensi digital. Seluruh histeria Project Anchor ini diciptakan murni untuk satu tujuan absolut, monetisasi. Ketakutan dan kepanikan kalian telah dikonversi secara otomatis menjadi views, likes, dan pundi-pundi uang dari pendapatan iklan. Mereka menjual kiamat palsu yang diproduksi secara massal, dan kalian membelinya dengan harga kebodohan kolektif. Dokumen fiktif ini telah dihancurkan, tapi jika tidak ada kiamat gravitasi di tanggal 12 Agustus 2026, lalu fenomena nyata apa yang sebenarnya sedang menunggu tata surya kita? Node ke-6 akan menunjukkan pesona murni dari hukum alam. Target ke-6 terkunci. Simulasi kiamat dan konspirasi elit telah kita hancurkan menjadi debu digital. Kini, kita berhadapan dengan realitas mutlak. Tanggal 12 Agustus 2026, tata surya kita tidak sedang merencanakan pembunuhan massal. Alam semesta sedang mempersiapkan sebuah mahakarya visual, gerhana matahari total. Sains astronomi telah mengunci koordinatnya. Bayangan bulan akan menyapu belahan bumi utara, membelah langit samudra Arktik, menyelimuti Greenland, menembus Spanyol, hingga sebagian Eropa. Ini adalah balet kosmik, tarian presisi antara gravitasi dan cahaya yang bisa dikalkulasi oleh matematika manusia hingga satuan milidetik. Saat fenomena ini terjadi, hukum fisika tidak akan hancur. Kendaraan kalian tidak akan melayang ke stratosfer. Lautan akan tetap setia pada dasar samudra. Tarikan gravitasi bumi akan tetap mengikat kalian dengan absolut. Satu-satunya anomali yang terjadi hanyalah perubahan cahaya. Siang hari akan meredup menjadi senja kosmik yang dingin selama beberapa menit. Bintang-bintang akan terlihat di siang bolong, dan mahkota matahari atau korona akan memancarkan pendaran keperakan yang luar biasa indah di tengah kegelapan yang melingkar. Ini adalah momen kemegahan, sebuah pengingat betapa kecilnya kita di dalam jam mekanik alam semesta yang raksasa. Momen untuk menengadah dengan rasa takjub, bukan bersembunyi di bawah selimut kepanikan. Kalian menelan mentah-mentah narasi kiamat dari sebuah layar kecil selebar 6 inci dan mengabaikan keindahan absolut yang membentang di atas kepala kalian. Arsip anomali ini membuktikan satu fakta yang jauh lebih mengerikan dari hilangnya gravitasi, bahwa ancaman kiamat terbesar bagi peradaban abad ke-21 adalah hilangnya akal sehat umat manusia. Matrix selesai, persiapkan lompatan akhir. Kita telah mencapai akhir dari anomali ini. Pada tanggal 12 Agustus 2026, bumi tidak akan kehilangan gravitasinya. Lautan tidak akan melayang ke angkasa, dan tubuh kalian tidak akan terlempar ke ruang hampa. Satu-satunya hal yang benar-benar melayang dan hilang pada hari itu adalah akal sehat umat manusia. Di era di mana akses informasi tidak lagi memiliki batas, kalian justru memilih untuk diperbudak secara sukarela oleh algoritma, mengorbankan logika dasar fisika hanya untuk memuaskan rasa takut yang direkayasa oleh para penipu digital demi kepingan engagement. Kiamat sesungguhnya bukanlah saat planet-planet sejajar dalam satu garis lurus, melainkan saat sebuah peradaban menolak untuk berpikir. Berhentilah menjadi mangsa bagi fiksi murahan. Jangan biarkan ketakutan menelan rasionalitas kalian. Saya The Rider.
arsip anomali gravitasi ini resmi ditutup. Hati-hati dengan lini masa kalian.